Sambutan pertama yaitu kepada Bapak Kaderai SPD selaku tokoh masyarakat sekaligus orang tua kami yang saya silakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai dan kita banggakan Bapak Kapolsek Kecamatan Robocoy. Yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan Pak Coli Lurni Haji Marakoe, sekaligus pengguna perintah ini desa Udoe, Bapak Ibu Senior, beserta dengan Ibu yang pada hari ini lagu orang tua anak didik. Yang saya hormati Bapak pendidik PAUD Kabupaten Bone yang kebetulan ditugaskan di Kecamatan Bojong. Jadi pengawas dan pendidik sekarang ini sudah mendapatkan surat keputusan. Semua namanya pengawas Bone, pendidik Kabupaten Bone yang masing-masing ditugaskan di kecamatan. Beliau ditugaskan di Kecamatan Robocoy selaku pendidik PAUD. Yang saya cintai, yang saya hormati, saya banggakan Alena Kuang Imang selaku pemburu syarat, sekaligus beliau adalah Kepala Madrasah Aliyah yang ada di Desa Ulo ini. Yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai Ketua Komite Teknologi Yakin Ulo. Yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan Bunda Kepala Teknologi Yakin beserta dengan seluruh tenaga edukatif lainnya. Kepada para orang tua anak didik Teknologi Yakin Uloe yang sempat hadir, yang saya cintai, yang saya banggakan. Kepada anak-anakku yang insya Allah sebentar lagi akan melanjutkan pendidikan ke pendidikan dasar, termasuk yang insya Allah akan beralih dari kelompok A ke kelompok B, yang saya cintai, yang saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama kami mengajak kita semua untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan sekaligus mendapatkan hidayah sehingga kita bisa bertemu di tempat ini, bertemu hati, bertemu muka dalam rangka acara pengamatan anak didik kita Teknologi Yakin Uloe tahun pelajaran 2021-2022. Begitu pula kita tidak lupa menyampaikan salam dan selawat kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya, sehingga kita seperti ini sebagai pengikutnya mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Bapak dan Ibu sekalian, suatu kesyukuran dan kebanggaan saya pribadi. Saya tidak pernah
menyangka bahwa saya akan diundang untuk bertemu muka dengan para tenaga pendidik, bahkan pemerintah Indonesia Ulon, dan paling istimewa adalah bertemu dengan Bapak Kapolsek yang sudah 7 bulan melaksanakan tugas di Kecamatan Barbocor. Kepada sini teman dua anak-anak di berhubung karena saya sudah memasuki purna, sudah pensiun 2 tahun 7 bulan. Jadi sesungguhnya saya ini adalah laskar tak berguna. Tetapi suatu penghargaan karena saya masih mengharapkan hari bersama-sama dengan Bapak dan Ibu sekalian. Sekaligus saya diminta untuk menyampaikan beberapa hal selaku suatu penghargaan selaku tokoh pendidik, karena saya bergelut di bidang pendidikan itu sekitar 39 tahun. Saya mulai sebagai guru kelas SD, kemudian berganti posisi menjadi kepala sekolah, kemudian menjadi pemilik, dan pemilik menjadi pengawas TK, pengawas SD, kemudian terakhir saya selaku kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Barbocor. Tahun 2019, Januari 2019, UPTD seluruh Indonesia dilikuidasi, dihilangkan UPTD, sehingga saya diberikan pilihan di dinas mana, di kabupaten, di kota, atau di kecamatan menjadi kepala seksi. Saya pikir saya sisa 11 bulan memasuki pensiun, saya memilih di kepala seksi di kantor camat. Terakhir saya sebagai kasih perantik di kantor Kecamatan Barbocor. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu sekalian, mengenai usia pendidikan, ada beberapa orang terutama yang tidak pernah mengalami yang namanya pendidikan anak usia dini. Tidak ada anaknya yang mengalami pendidikan usia dini menganggap bahwa APK itu membangkang sebenarnya. Padahal dia tidak paham bahwa rata-rata anak usia kanak-kanak itu berada di usia 4 tahun. Di usia 4 tahun itu kodratnya selaku manusia, baik kodratnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan maupun secara ilmiah, di usia 4 tahun ini dikategorikan sebagai usia emas. Kenapa dikatakan usia emas? Karena di usia 4 tahun itu ada 50% kecerdasan yang mau berkembang. Ada 50% kecerdasan mau berkembang. Keseratus persen berarti 50% di sana. Akode nama DC tiarana, akode nama DC tipainya 50% itu masih percuma. Bapak dan Ibu sekalian, anak-anak kita kirim belajar di tengah kanak-kanak, belajar sambil bermain. Di sini tidak sekedar pemasukan di sini dijajai semata, tapi diisi dengan berbagai keterampilan dan pengetahuan. Guru di sini sudah terlatih sedemikian rupa bahwa di usia 4 tahun ini yang harus dilakukan oleh anak-anak saya. Di usia 5 tahun ini yang harus dilakukan sampai 6 tahun. Karena ada yang namanya 5 kemampuan dasar yang menjadi program pengembangan kanak-kanak, termasuk kognitifnya, psikomotoriknya, bahasa dan seni, pendidikan agama dan moral. Tapi perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa dena di sibata mata isalah sikolae narikutkan masalah anak-anak.
Saya misalkan terkadang melombo di bau, dia kena naik tinggi masih sekolah. Bagi ikuti kan lebih di makan itu naik kolo, kurang ajar. Dia tidak paham bahwa pendidikan agama dan moral, budi pekerti dan perilaku itu lebih banyak tanggung jawabnya orang tua jika dibanding dengan gurunya. Gurunya hanya berapa persen. Dari nabantu dicontohnya yang dari salawat. Selawat kepada Nabi yang dianjurkan bahwa setiap saat itu rasa adem menyenangkan sekali kalau selalu kita berselawat. Karena kan kita sudah mulai. Ya perlu kita jaga apakah anak-anak kita ini mampu mempertahankan. Karena sudah 50% sudah nampak tadi ada beberapa anak ini sudah mulai berkembang. Maka keterampilan lain berdua sebelum makan, berdua keluar dari rumah dan sebagainya. Anak-anak sudah mengenal huruf, sudah mengenal warna. Itu adalah pengembangan yang dilakukan sama anak-anak. Dan itu kalau misalnya ini 50% ini alangkah bahagianya orang tua kalau 50% ini bisa dinikmati anak-anak kita sekarang. Kapan lagi ada tambahan di usia 8 tahun ada 30% lagi kecerdasannya begitu. Jadi kurang lebih orang naik awal itu kurang persen kecerdasan sudah mulai nampak. Lo ingin jadi dokter, lo ingin jadi polisi, lo ingin jadi pedagang, lo ingin jadi petani yang umum, lo ingin jadi guru dan sebagainya sudah mulai nampak. Kalau ingin jadi bakero kasih balona kalau sini selfie misalnya anak Pak Bentor, tapi dia memiliki kecerdasan, memiliki skill, sehingga sekarang ini dari rumah kubur menjadi rumah yang sangat mewah. Itu sudah mulai muncul karena sudah jadi mau ketemu tuan nah mulai Pak Guru anak makero, mulai kau anak makero Pak no tenang, kesuk keduan untuk dituri. Padahal ada kecerdasan sebenarnya muncul. Dari mana Magoro, Pak Digit lupa mana dari Magoro, dari mana udah punya jemangi, mulai dari Mondre. Teruntuk ada kesempatan karena ada bakatnya anak ini, ada kecerdasan yang muncul menjadi pemain sepak bola yang handal. Lo mengetui, jadi tengeni, maka dalam tanda sekolah lah, runtui. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya perkembangan anak. Dia berarti walada di besi lainnya. Anak-anak. Dia berarti di tunggal cek kita pun anak-anak. Bapak dan Ibu sekalian, ada pengalaman saya. Apa anakku, alhamdulillah 3 sudah meraih pendidikan S1-nya. Satu diantaranya mulai dalam kandungan tidak sehat, sehingga dia lahir berkembang tidak sehat, sehingga dia tergolong anak berkebutuhan khusus. Yang sekarang ini lebih sering dikenal wajah seribu, Down syndrome. Itu kan naik bagaimana pada tempat. Salah satu anak saya yang paling bungsu seperti itu. Tapi ya anakku, saya beda dengan orang lain. Orang lain itu kalau ada anaknya yang berkebutuhan khusus, ada anaknya dia normal, napa sedih. Rata-rata, kekanan nama kalalai, napa sobu. Apalagi kok ketok tak pernah bercikan kamera. Saya beda. Di mana ada kegiatan saya selalu kesini ke anak saya. Termasuk ketika saya masih aktif, misalnya ketua panitia, saya selalu bawa di berbagai kegiatan, sehingga dia berkembang. Alhamdulillah, kemarin ini di bulan Februari kemarin, mewakili Kabupaten Bone lomba dari tunggal dari daerah di tingkat provinsi. Sudah berlaga beberapa kabupaten. Alhamdulillah, dia keluar sebagai juara 1. Dia Down syndrome.
dia keluar juara 1. Dan insya Allah tanggal 1 bulan Juni yang akan datang, aku pada selamat dia akan ke Semarang mengikuti tingkat nasional. Tanggal 2 insya Allah dilepaskan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, selanjutnya menuju ke Semarang mengikuti lomba tari daerah tingkat nasional. Kemarin sudah disortirkan salah satu persyaratan, harus ada videonya kita kirim untuk menentukan dia divisi yang mana. Karena ada 2 kategori, ada low ability, ada high ability. Dia orang anak Down syndrome karena ingatannya sangat terbatas, sehingga dia bagi 2. Ada yang mampu menari 1-10 menit, ada yang mampu menari 2-3 menit. Alhamdulillah kemarin di provinsi mampu menari dengan durasi 4 menit 29 detik. Tapi persyaratan di tingkat nasional maksimum 3,5 detik. Jadi makanya kemarin disortir untuk dikirim videonya dulu untuk pembagian divisi. Olehnya itu kami berharap kepada kita semua, kepada anakku Pak Abdul Rahman Hafiz selaku Kepala Desa Uloe, Pak Kapolsek, Pengimang, Pak Pendidik PAUD, dan seluruh yang hadir di sini, mudah-mudahan bisa memberikan doa kepada kami. Selamat sampai di Semarang, bisa pulang dengan prestasi yang baik. Karena jika sekiranya bisa juara 1 nanti tingkat nasional, maka selanjutnya tingkat internasional Jerman. Jadi komunikasi tim nomor 2 ini insya Allah. Padahal kalau dipikir menang sekat di sogong nama Pak Guru dia kalau dipercoba, tapi alhamdulillah dia diberi kesempatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk berlaga tingkat nasional. Jadi dia tuh nubuat walaupun dia mengenai maka dia mau untuk melakukan mereka akan betul karena dulu dia kita pilih. Untuk budak-budak sekalian, tanggung jawab memang besar. Tanggung jawab memang besar. Mendidik anak-anak tidak semudah memberikan tebakan. Setiap saat ada perubahan. Makanya harus kreatif merancang sesuatu itu, bagaimana anak-anaknya berprestasi baik di bidang akademik maupun berprestasi di bidang keagamaan. Itu yang menjadi tanggung jawab kita. Tidak mudah menjadi guru. Tidak mudah menjadi guru. Saya menjadi guru di SD 92 Uloe. Siswa saya yang pertama, ibunya, istrinya Pak Ketua DPR Rosmini. Ini siswa saya yang pertama di SD. Saya kenal sekali Ibu Haji Rosmini karena asal pesawat Uloe. Di pesanan pertama di kantor 6.000 duit, baru dan sebagainya. Iya itu. Harus tuh bos udah punya pandai. Dia ini minat kalau minat aku pun. Tuh. Itu masih banyak anak-anak saya, ada Irma. Yang lainnya itu sudah cucu, sudah anak-anaknya ini siswa saya. Jadi pekerjaan guru itu berat, mulia sekali. Seandainya saya bukan guru, yang mungkin sudah pensiun tidak dipanggil lagi ke sini. Tapi alhamdulillah, termasuk camat, kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan karena hubungan dengan Kecamatan Robojo, apalagi persoalan pendidikan, persoalan kebudayaan, pasti koordinasi dengan saya. Pasti banyak-banyak koordinasi dengan saya. Entah kenapa, yang pasti bahwa teori jadi bawang anak guru tak
kurang di Pak Guru berhasil, jadi bawang anak guru tak berhasil kurang di Pak Guru, itu nanti menghasilkan beberapa orang lagi berhasil, itu adalah keberhasilan kita. Jadi akhirnya masuk ke 10 orang berhasil karena tidak. Jadi murah banget. Sebiji buah apel bisa menghasilkan beratus-ratus bahkan beribu-ribu biji apel. Jadi kaki bikin lasangnya mempelajarkan karena didik anaknya orang itu untuk dikembangkan. Tiga kemampuan dasar itu tadi dia minta dibantu untuk dikembangkan. Jadi kita pahami banyak-banyak koordinasi, banyak-banyak konsultasi dengan orang tua, apa kebutuhannya anaknya, apa masalahnya anaknya di rumah, karena itu obatnya bisa di sekolah. Karena siang alhamdulillah yang terpesat ini kemarin di Siaseran itu jumlahnya 24 alumninya. 29 kalau tidak salah tadi 34, jadi lebih besar Nurul Yatim. Jadi kepada orang tua saya berharap tetap memperhatikan. Alhamdulillah sekarang ini sudah bergeser dari yayasan Al-Islam Berulang menjadi yayasan Paceri Dolonya Haji Baratgoy, dan insya Allah Aliyah Putra Desa tidak berdiam diri. Banyak nih sekarang melihat perkembangannya Nurul Yatim, nih kepala desa mencintai roben yayasannya, termasuk kemarin Pak Kasaro. Berharap sekali itu kepala desa yang memegang yayasan itu karena mencintai dia bantu yayasan, tapi bukan yayasan dia nanti. Jadi bukan kepala desanya Pak Rahman Habib ini, Pak Rahman Habib ini yang membantu, tetapi dia sebagai ketua yayasan. Jadi bukan bantuan itu ternyata dana desa apalagi, tetapi dana pribadinya, dana berdiri sebenarnya nampung lagi desa nanti di ketua yayasan ini. Iya, karena itu nama tanggung itu dia sangat peduli terhadap pendidikan. Maka dari sini karena nabung untuk kira-kira itu Pak lebih banyak tidur sama saya dibanding dengan orang tuanya di rumah, selalu di rumah. Dia ulet yang pasti bahwa saya harapkan kepada orang tua peserta didik, anak didik, terbiar lalu anak mencari anak mata orang aja lalu mencari anak mata orang. Ini yang saya harapkan. Terima kasih untuk semua atas segala kehilafan. Saya mohon maaf. Sekian, fisabilillah wa khairu khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.